Setelah melihat dan mendengar semua arahan dari pelayan senior di sana, Maggie mulai melakukan pekerjaannya. Pagi menjelang siang, Maggie sedang menyirami bunga di taman luas depan mansion. Wah, bunganya bagus sekali ya. Aku ingin memilikinya. Gumam lirih Maggie yang masih bisa didengar oleh Tuan Carlos. Kalau kau suka, ambil aja. Tuan Carlos sudah berdiri tepat di belakang Maggie, membuatnya kaget dan berbalik ke belakang. Untuk sejenak mereka berdua saling menatap satu sama lain. Selamat bekerja, saya akan pergi ke kantor terlebih dulu, ujar Tuan Carlos. Baik, Tuan, jawabnya. Tuan Carlos pun berlalu dari sana, sambil sesekali menoleh ke belakang menatap Maggie yang sudah membelakanginya. Ih, kenapa dia seperti itu? Sangat menakutkan. Aku kira dia orang baik karena sering mendengar tentangnya dari kakak. Tapi setelah bertemu langsung, aku jadi menganggapnya aneh. Gumam lirih Maggie. Hingga waktu pun berlalu begitu cepat. Tibalah siang hari di mana semua pelayan di sana sedang menikmati makan siangnya. Para pelayan berada di ruangan khusus mereka, di mana ruangan itu menjadi tempat untuk makan, berganti pakaian, dan kegiatan lainnya. Melihat Maggie, mereka semua tersenyum ramah menyambutnya. Itu semua mereka lakukan karena perintah Tuan Carlos. Mereka takut jika nyawanya akan melayang dengan sia-sia, karena siapapun yang masuk ke dalam mansionnya, mereka tidak akan pernah bisa keluar dengan bebas. Mereka terus menikmati makan siangnya bersama, sambil sesekali mengobrol santai. Tuan Carlos sudah punya istri kan? Kenapa aku tidak melihatnya di sini? Apa dia juga berangkat ke kantor dan pulang malam? Tanya Maggie yang meluapkan semua unek-unek di pikirannya. Tuan Carlos sudah beristri, nama istrinya adalah Nyonya Rebecca. Nyonya jarang sekali berada di rumah, karena dia harus mengurus bisnisnya yang berada di kota lain. Sebulan sekali Nyonya akan pulang, itu pun hanya sehari. Tidak bisa lama, karena jadwal kerjanya juga padat merayap. Jelas pelayan seniornya. Maggie mengangguk dan terjawab sudah rasa penasarannya kini. Untuk itu Tuan Carlos terkadang kesepian dan dia hanya akan pulang saat tengah malam. Itu pun dia langsung tidur dan bangun pagi untuk berangkat ke kantor lagi. Tuan Carlos jarang sekali di mansion, bahkan hidupnya di luar, di kantor, dan dimanapun dia singgah. Jawab yang lainnya. Karena asiknya mengobrol, mereka pun tidak sadar bahwa jam kerja sudah dimulai kembali. Ya ampun, kita lewat 5 menit. Ayo mulai bekerja kembali. Kita akan bebas jika sudah jam 5 sore. Semangat! Pelayan senior itu pun memberikan semangat sekaligus pengarahan bagi para pelayan juniornya. Mereka semua pun keluar dari ruangan dan melakukan pekerjaannya masing-masing. Sementara di kantor milik Tuan Carlos terlihat dia yang baru saja menyuruh Jack untuk datang ke ruangannya. Dengan cepat Jack datang dan membuka pintu ruangan setelah mengetuknya. Ada apa Tuan mencariku? Tanya Jack yang sudah berdiri di depannya. Besok aku ada tugas di luar untukmu. Apa kau siap, Jack? Siap. Katakan saja tugas apa yang Tuan Carlos perintahkan. Datanglah ke istriku, berikan dia dokumen ini. Menyodorkan sebuah dokumen di atas meja. Suruh dia tanda tangan dan kau boleh menyerahkan padaku setelah selesai. Jack mengambil dokumen itu dan membacanya. Setelahnya dia menutup kembali seraya mengangguk. Bagus, apa 2 hari cukup untukmu? Perjalanan dari sini ke kota sebelah lumayan jauh kan? Aku akan mengusahakannya lebih cepat. Sehari semalam, aku akan membawa dokumen ini kembali dan menyerahkannya pada Tuan Carlos. Bagus, kau memang sangat hebat. Tapi Tuan, tapi apa? Awalnya Jack ragu-ragu untuk mengatakannya. Namun karena Tuan Carlos memintanya, akhirnya Jack pun berani berbicara. Besok malam aku titip Maggie di mansion Tuan Carlos karena aku tidak ada di rumah.
Aku takut jika dia akan sendirian. Lebih baik di mansion bersama dengan pelayan lainnya. Tapi sore ini dia tetap pulang bersamaku, pinta Jack. Baiklah, terserah kau aja. Lakukan apa yang membuatmu nyaman. Terima kasih Tuan, kalau begitu saya permisi. Jack keluar dari ruangan tersebut seraya membawa dokumen di tangannya. Dengan senyuman sinis yang mengembang di bibirnya, Tuan Carlos terus menatap ke arah Jack yang sudah tidak terlihat lagi dari pandangannya. Aku tertarik dengan adikmu, Jack. Maafkan aku yang kesepian ini. Gumamnya dengan tawa yang mengisi keheningan ruangan itu. Sore hari pun tiba. Kini Jack dan Maggie sudah berada di dalam mobil untuk pulang menuju rumahnya. Maggie, aku ingin izin padamu, ujar Jack mengawali pembicaraan. Tentang apa? Besok pagi aku ditugaskan untuk pergi ke kota sebelah. Kemungkinan aku akan pulang besoknya lagi. Aku sudah berbicara pada Tuan Carlos untuk menitipkanmu di mansion. Aku takut kau di rumah sendirian. Untuk itu, aku menyuruhmu menginap di mansion bersama pelayan yang lainnya. Tidak apa, aku biasa sendirian di rumah, mendingan aku di rumah aja. Kata siapa kau di rumah sendirian? Aku selalu menemanimu meskipun aku terkadang pulang malam. Memangnya kenapa kalau kau tidur di mansion? Bukankah akan menyenangkan jika banyak teman di sana? Atau kau dimusuhi oleh mereka? Katakan padaku. Untuk sejenak Maggie terdiam. Pasalnya dia memang sedikit tidak betah berada di sana. Bukan karena pelayannya, namun karena sikap Tuan Carlos yang mencurigakan. Bukan, mereka semua baik. Hanya saja aku tidak betah jika tidak tidur di kamarku. Aku tidak apa-apa sendirian. Lagian aku kan sudah besar. Aku pandai menjaga diri. Kau jangan khawatir, ujar Maggie. Kau yakin? Jack mengulang untuk meyakinkan. Yakin? Baiklah, kalau begitu aku akan menghubungi Tuan Carlos lagi. Kalau kau tidak bisa menginap di sana, bilanglah. Maggie meringis menatap sang kakak yang terlihat kesal padanya. Keesokan paginya, Jack mengantarkan Maggie ke mansion Tuan Carlos terlebih dulu sebelum pergi ke kota sebelah. Kau hati-hati, kalau ada apapun langsung hubungiku, perintah Jack. Baiklah, aku berangkat dulu, jaga dirimu baik-baik. Pasti, jangan khawatir. Maggie pun membalas lambaian tangan Jack yang sudah berlalu dari hadapannya. Maggie masuk ke dalam gerbang dan berjalan menuju ruang utama. Namun tidak sengaja dia berpapasan dengan Tuan Carlos yang akan pergi ke kantor. Maggie, kemarilah. Perintah Tuan Carlos. Maggie pun mempercepat langkahnya menghampirinya. Ada apa, Tuan? Kenapa kau tidak jadi menginap di mansionku? Tidak apa, saya hanya tidak bisa tidur jika bukan di kamar sendiri. Begitu ya, tapi apa kau tidak takut di rumah sendirian? Jack tidak akan pulang malam ini. Saya tidak takut, Tuan tenang aja. Baiklah, kalau begitu, aku pergi. Tuan Carlos memasuki mobilnya dan berlalu dari hadapan Maggie seraya mengembangkan senyuman di bibirnya. Sore hari pun tiba. Terlihat Maggie yang baru saja berganti pakaian biasa untuk pulang ke rumah. Dia berjalan menuruni tangga. Tidak sengaja dia berpapasan dengan pelayan senior mansion di sana. Maggie, apa kau sudah mau pulang? Tanya pelayan itu. Iya, senior, sampai jumpa besok pagi. Kenapa kau tidak menginap saja di sini? Kita bisa saling curhat dan tidur bareng sama yang lainnya. Tidak, aku paling tidak betah jika tidur di sembarangan tempat. Maaf ya, aku begitu kolot. Maggie meringis kuda. Baiklah, kalau kau hati-hati di jalan ya, sampai bertemu besok. Baik, senior. Maggie berpamitan padanya, lalu berjalan keluar mansion. Sesekali dia menyapa siapapun yang berpapasan dengannya. Maggie berdiri di depan mansion untuk menunggu taksi yang lewat. Namun beberapa menit menunggu, taksi tidak kunjung terlihat di sana. Maggie memutuskan untuk berjalan santai ke ujung jalan di depannya, sambil menunggu datangnya taksi. Maggie mengeluarkan ponselnya dan mendengarkan musik menggunakan earphone yang berada di satu telinganya. Maggie menikmati lagu yang dia putar, hingga tanpa sadar sebuah mobil berhenti di depannya. Langkahnya terhenti dan menatap lekat ke arah mobil yang menghalangi jalannya. Dari pintu belakang mobil, keluarlah seseorang yang tidak lain adalah Tuan Carlos.
Tuan Carlos berjalan menghampiri Maggie dan berdiri di depannya. Apa kau akan pulang dengan jalan kaki? Tanya Tuan Carlos. Tidak, aku sedang menunggu taksi. Tadi Jack menelponku. Dia meminta tolong padaku untuk mengantarkanmu pulang. Tuan Carlos berbohong. Pasalnya Jack tidak pernah menelponnya, apalagi menyuruhnya untuk menjemput Maggie. Benarkah begitu? Iya, untuk itu aku datang menemuimu di sini. Ayo, aku antar kau pulang. Maggie sempat ragu dengan apa yang Tuan Carlos katakan, namun karena sang kakak yang menyuruhnya, dengan mudah Maggie menurut. Baik, Maggie berjalan ke arah mobil dan masuk ke dalam diikuti oleh Tuan Carlos. Mobil itu pun melaju dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Kau tunjukkan arah rumahmu. Aku tidak tahu di mana rumah Jack berada. Tuan Carlos menatap ke arahnya. Baik, Tuan, jawabnya. Jantung Maggie mulai berdetak dengan cepat. Sebenarnya dia sangat ketakutan berada di dalam satu mobil yang sama dengan Tuan Carlos. Bahkan kini mereka duduk berdampingan di jok belakang. Tuan Carlos terus menoleh ke arahnya, membuat Maggie benar-benar merasa tidak nyaman, sehingga Maggie harus mengalihkan pandangannya ke luar kaca mobil. Tidak lama mereka pun sudah sampai di halaman rumah Jack. Terima kasih karena sudah mengantarkanku, Tuan. Maggie memberi hormat. Sama-sama, jawabnya. Kalau begitu, saya masuk dulu. Permisi. Maggie membuka pintu mobilnya dan berlalu masuk ke dalam. Maggie mempercepat langkahnya memasuki ruang utama, lalu menutup dan mengunci pintu dari dalam. Maggie mengintip mobil Tuan Carlos yang baru saja meninggalkan halaman depan rumahnya. Akhirnya pulang juga. Gumam Maggie dengan helaan nafas yang terdengar begitu lega. Maggie berjalan naik ke lantai atas menuju kamarnya. Aku harus segera mandi. Tidak betah jika badan sudah bau dan lengket oleh keringat. Maggie memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Tuan Carlos yang baru saja keluar gerbang rumah Jack memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Hentikan mobilnya. Baik, Tuan. Pengawal itu pun memarkirkan mobilnya di samping gerbang. Ada sesuatu yang tertinggal. Kau tunggu saja di sini sampai aku kembali. Ingat, kau tidak boleh pergi kemana-mana. Mengerti? Mengerti, Tuan, jawabnya. Tuan Carlos pun menuruni mobilnya dan berjalan masuk ke dalam. Kini Tuan Carlos sudah berdiri tepat di depan pintu utama rumah Jack. Dia menekan bel berulang kali, namun Maggie tak kunjung datang. Apa dia tidak mau membukakan pintu untukku? Batin Tuan Carlos. Saat akan menekan bel kembali, tiba-tiba pintu pun dibuka oleh Maggie. Terlihat Maggie yang masih menggunakan bedrobe karena baru saja selesai mandi dan terburu-buru untuk membuka pintu. Tuan Carlos, ada apa Tuan kemari? Tanya Maggie yang bingung. Namun Tuan Carlos tidak menjawabnya. Dia terus memandangi tubuh Maggie yang terlihat seksi dengan butiran air di bagian dadanya. Maggie yang menyadarinya langsung menutup bagian itu dengan menyilangkan kedua lengannya. Apa yang Tuan lihat? Dan aku bertanya, kenapa Tuan kesini lagi? Raut wajah ketakutan mulai nampak darinya. Namun Tuan Carlos hanya menyunggingkan senyum menakutkan di bibirnya dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Jangan masuk, hentikan. Maggie berusaha menutup pintunya kembali. Namun kekuatannya tetap kalah, sedangkan Tuan Carlos langsung mendorong pintu itu dengan kuat, sehingga Maggie terpental dan jatuh ke atas lantai. Wah, kau benar-benar terlihat sangat seksi, Maggie. Gumam lirik Tuan Carlos seraya menutup pintu utama dan menguncinya dari dalam. Maggie semakin ketakutan dan gemetar. Dia berusaha bangkit namun kakinya yang lemas membuatnya jatuh kembali. Sementara Tuan Carlos sudah berbalik dan menatapnya. Bahkan dia melangkah mendekati Maggie di bawah sana. Kumohon jangan seperti itu, aku takut. Atau aku akan berteriak dan meminta tolong orang agar kau dihajar. Teriak saja sekuat tenagamu. Bukankah rumah ini tertutup dan kedap suara? Mana mungkin mereka mendengar teriakanmu? Tuan Carlos semakin dekat dengannya. Hingga kini sudah duduk di sampingnya seraya memegangi pergelangan tangan Maggie yang berusaha mundur. Aku akan bilang pada Jack, kalau kau sangat jahat, lihat aja. Bilang aja, aku tidak takut dengan kakakmu yang bodoh itu. Aku akan menikmati setiap pedekuk tubuh indah yang kau miliki ini. Tuan Carlos menyentuh paha Maggie dengan jari telunjuknya, namun Maggie menepisnya dengan kuat.
Jangan sentuh aku, pria jahat. Aku tidak sudi. Minggir. Maggie mendorong tubuh Tuan Carlos hingga membuatnya jatuh terduduk. Kemudian Maggie berdiri dan mencoba lari dari sana. Dia menaiki tangga dengan tenaga seadanya. Tuan Carlos menarik tangannya dan menggendongnya masuk ke dalam kamar. Lepaskan aku, brengsek. Maggie terus meronta-ronta namun tidak dihiraukan oleh Tuan Carlos. Tuan Carlos membanting tubuh Maggie di atas ranjang tidur. Dia mulai membuka jas dan kemeja yang dia pakai, lalu melepaskan sabuk yang mengikat pinggangnya. Layani aku dengan baik jika kau tidak ingin mati. Raut wajah Tuan Carlos terlihat begitu mengerikan. Tidak sudi, aku tidak sudi. Tangis histeris mulai mengisi ruang kamarnya yang hening. Maggie berusaha pergi dari sana, namun lagi-lagi Tuan Carlos menariknya dan mengunggungnya dari atas. Lepaskan! Maggie terus berteriak dan berusaha mendorong tubuh Tuan Carlos dari atasnya. Dua tamparan mendarat dengan keras di kedua pipi Maggie, sehingga meninggalkan bekas merah di sana. Kalau kau terus seperti ini, aku akan membunuhmu. Bunuh saja aku, bunuh! Aku lebih baik mati daripada harus disentuh oleh pria kotor sepertimu. Teriakan Maggie benar-benar membuat emosi Tuan Carlos memuncak.